hasil yang tidak baik ya, mencuri uang rakyat dan lain-lain. Pengen dibeliin sesuatu, bahkan nggak boleh pakai nama dia sendiri. Yang paling enak siapa? Si Mamang sama si Bibi tiap hari berenang di villa seger ya. Lari-larian di taman kayak film India ya nggak? Bibi besok mau tidur di kamar yang mana? Kan lega villanya. Coba. Dan menikmati pemandangan indah, nyaman, villa yang bagus, orang di situ harus bayar, dia dibayar, dapat gaji tiap bulan. Ya. Gajinya tidak dalam bentuk semangkuk bakso, bukan, ditransfer. Ya. Bukan gaji makanan ya. Terus dan yang paling menguntungkannya tidak dihisab. Coba yang punyanya. Ngakunya aja punya ya. Didatengin setahun sekali enggak? Belum tentu. Mau diaku takut ketahuan KPK. Ya. Terus sudah nggak bisa diaku atas nama pembantunya, giliran tiap bulan harus bayar gaji si Mamang sama si Bibi, maintenance villa dikira murah, itu maintenance kolam renang segitu gede, ya. Dan yang paling repot dihisab. Ya. Bukan berarti nggak boleh punya ya, boleh punya mah. Cuman teringat nasihat dari Imam Ibnu Taimiyah. Kalau orang masih gampang kecewa, ngeluh, sedih, beliau bilang kayak gini. Sederhana, karena dia membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Pendek ya, nasihat enak tapi ya. Ibarat ginilah, kita punya rumah di ujung jalan. Untuk menuju rumah kita yang di ujung jalan, kita harus melewati jembatan. Ada nggak orang yang sengaja merenovasi jembatan yang begitu indah, pakai karpet empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, lampu hias, tanaman hias, pengharum ruangan, tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, jendelanya bolong, atapnya retak, temboknya pecah-pecah, ya. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita tidak berniat tinggal di kolong jembatan? Ya. Nah sekarang kita lagi di jembatan, masjid sih ini, maksudnya nih dunia ini kita lagi di jembatan. Kita pasti tidak melalui dunia ini. Pasti lewat nggak dunia ini? Pasti ya. Pasti pulang kita menuju alam setelah dunia ini, ya. Tapi kalau kita kayak tadi cuman merenovasi jembatannya aja, dunianya aja, oh gampang stres nanti ya. Jadi bahkan meletakkan bahagianya pada apa yang dia suka, bukan yang Allah suka ya. Aku mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu tuh. Gajian dia 10 juta sebulan, ngambek. Percuma gaji segini, saya mah baru bahagia nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Dia sendiri yang meletakkan bahagianya pada apa yang dia suka, bukan yang Allah suka. Coba ya, kita punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Dari lahir sampai sekarang, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus selama ini udah ngejar keinginan diri, kok masih gampang ngeluh, ngambek, kecewa? Padahal sebagian keinginan udah ada yang tercapai itu. Udah kebeli mobil, punya rumah, ya. Emangnya setelah tercapai langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya gitu, tanpa pernah kecewa sedikit pun? Nggak juga, ya. Cukup berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar, oh bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Enak lah kalau kayak gitu ya. Kalau udah yang ngejarnya Allah suka, udah bismillah, mangga ya Allah. Udah di tingkatan ridho tuh silakan ya Allah, mau diapain juga. Kok udah nolongin orang dia malah dijahatin, ya? Kok tetap nggak marah sih? Kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim, saya yang dihukum sama Allah? Ya. Tapi kan kamu dijelek-jelekan, dijahatin, dan kamu dihina, kamu jadi korbannya. Kita hidup jadi korban kejahatan orang. Dalam Islam itu aslinya yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi, ya. Tapi kan kamu sekali lagi tetap jadi korban. Saya mah bakal mati, tapi
tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Enggak. Terus gimana cara saya ke surga? Sholat lupa rokaat melulu, ya. Istighfar kurang, sedekah apa lagi? Terus pengen ke surga dengan cara apa? Kan perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia jahat. Lumayan, makanya saya pengen bawain kue bolu nih ke dia. Tapi kamu digali-gali kekurangannya. Coba lihat ya. Dia sampai begadang, kurang tidur, kurang makan, hanya demi mencari aib-aib saya. Digali itu foto Facebook yang paling lama ya. Dicari fotonya zaman dulu, di zoom setiap incinya ya. Coba orang yang aku cinta sama kita aja nggak segitunya tuh nyari-nyari kekurangan kita ya. Berarti dia cinta banget ya sama aku, Masya Allah. Tambah lagi lah kue bolunya ya. Tapi kan aib kamu dibuka, jadi diomongin oleh orang-orang. Orang jadi baik itu kalau aibnya dikasih tahu. Saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Ya, tenang aja. Tapi kamu udah berbuat baik, dia malah jahat. Kan dari awal berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka, tenang. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi, ya. Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ya. Ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak tidak? Enak nggak? Dihina, kalau mau jujur malah kehinaan saya yang asli lebih banyak daripada kehinaan yang dia sebut. Aslinya bisa jadi fakta. Dia ngomong apa sih memangnya? Dasar Denis, kamu banyak omong. Tuh cuma dibuka satu aib saya yang banyak omong. Dia nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan. Misal ya, udah ya. Udah tenang. Dipuji juga sama aja dipuji mah. Bu, ibu suka nggak kalau dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nah gitu Bu, kadang kita juga suka sama yang palsu. Mau tahu contoh yang palsu kayak gimana? Ibu ketemu orang ya, terus dia tiba-tiba kayak begini ngomongnya, Ibu kok setiap hari bertambah muda terus ya? Coba Bu, itu ucapan fakta atau bukan? Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari. Skincarean jarang ya. Tapi kita mah percaya Bu. Nyampe di toilet ngaca sendirian, iya juga ya. Gitu ya. Percaya ya. Kadang muji pun nanggung sedikit ya. Ibu kok terlihat awet muda sih? Aku udah 42 loh kok. Kayak 41,5 loh Bu. Lumayan ya. Lumayan setengah tahun bisa sholat berapa kali. Ibu tuh mas setengah tahun mah mending Bu. Saya pernah dipuji kayak gini Bu ya. Kok habis cukus kumir? Masih cukur kumis ya. Nah apa lah ya. Iya, cukur kumis. Wah, terlihat 4 menit lebih muda loh. Lumayan lah ya, 4 menit ya. Mendingan tadi setengah tahun ya. Apalagi ternyata ada maunya. Setelah itu ada bisikan maut ya. Bu, ada gope dulu nggak? Pantesan ya, ada udang di balik bakwan. Hati-hati ya, jangan ketipu sama topeng. Masih ingat tidak? Ciri orang ketipu topeng, saya belum nemuin contoh yang lain ya. Tapi ini memisal. Ada bos makan sama karyawannya 3 orang. Lagi makan mules si bos, mau nggak mau melepaskan gas beracun ya. Karyawan pun sudah mulai menghirup ada sesuatu yang beracun memasuki paru-paru mereka. Ini saya bahasanya sehalus mungkin loh ya. Ya si bos ngerasa nggak enak. Aduh maaf, punten, bau ya. Masalahnya satu, besok gajian ya. Jadi, enggak kok bos.
Iya kan, wangi kan? Nggak bau, bos. Si bos merasa itu adalah fakta. Apa? Apakah ini hasil tahajudku setiap hari ya Allah? Engkau berikan aku karomah manusia yang kentutnya wangi. Tertipu ya. Padahal ada maunya mujinya. Besoknya si bos makan lagi, tapi dengan sesama rekan pengusaha kayak semua. Berdasarkan testimoni 3 orang kemarin, itu membuat dia yakin dan tanpa ragu melepaskan zat yang sama. Sekarang tanpa ditahan sampai badannya naik, gitu ya. Masalahnya berbeda. Teman-teman pengusahanya ini kan tidak ngarep digaji sama si bos itu. Tuh jujur ya, bro, tadi pagi makan bangke apa sih? Gebrak meja. Ini kursi ya, ini meja mah. Saya tidak terima. Kemarin 3 manusia bersaksi kentut saya wangi. Siapa kalian? Nah, kayak gitu bu, ketipu topeng teh. Ya, punten ya, contohnya kayak begitu. Ya. Tapi kadang kita kayak gitu kan, ngerasa si itu mah ngumpulnya juga di majelis taklim, hijabnya syar'i. Oh, aku tuh seperti itu. Ya. Padahal mereka muji karena nggak tahu kita yang asli. Jadi jangan sibuk sama yang orang lain tahu, tapi sibuk sama apa yang Allah tahu diri kita. Dan jangan sampai pujian orang dianggap jadi diri kita yang asli. Dan kalau seperti Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, dipuji orang tuh malah nangis, takut bahwa di pandangan orang dirinya lebih baik daripada dirinya yang asli. Sedangkan dia pulang di hadapan Allah ngelihat rapotnya bukan berdasarkan pandangan orang tapi pandangan Allah. Ya, repot ya. Jujur-jujuran weh. Kalau udah kayak gitu lebih legowo, lebih enak gitu ya. Dihina, tenang weh. Rasul yang mulia aja dihina. Saya yang hina betulan, wajib ada yang hina. Kalau enggak, dengan cara apa lagi dosa saya berguguran. Ya, tenang aja. Enggak perlu. Coba dikatain monyong, emang mulut ibu langsung mancung? Enggak, gini aja. Ya, satu dunia mencaci maki sampai jeding itu bibir nggak berubah, gitu aja. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir, gitu. Silakan coba sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Ini susah ya. Susah ya, nggak, tenang aja, nggak rugi ya. Capek lah omongan orang, pujian, cacian, tenang aja. Yang penting Allah suka ya. Tenang, jangan khawatir. Yuk hijrah. Harus berapa kali lagi kita kecewa dengan makhluk, baru kita akhirnya berharap kepada pencipta makhluk. Ya, tenang, bismillah. Nanti baru dia akan membawa berkah. Berkah mah kita udah tahu ya. Artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Maka kadang yang lebih, bukan kadang, ketika kita bicara orang-orang soleh terdahulu, yang mereka kejar itu bukan banyak tapi berkah ya. Kalau sudah bicaranya Allah berkahi, Allah rahmati, punten ya, kita bicara kekayaan aja. Di zaman para sahabat, kalau mau jujur, kekayaan itu cuma efek samping ya. Cuman apa? Efek samping, pilihan gitu ya. Yang mereka lebih kejar, Allah suka, Allah ridho, dan otomatis udah masuk akal bu. Dia soleh, takwa, tawadu, jujur, amanah, dekat sama Nabi, nggak berani mengambil yang bukan haknya. Atau orang rebutan pengen kenal sama orang sebaik itu, ya nggak? Coba kalau misalkan ternyata licik, gini aja lah bu, ibu beli jeruk, bilangnya bagus, yang dicobain yang manis. Begitu nyampe rumah, setengahnya ternyata yang udah nyaris busuk. Beli lagi nggak di toko yang itu? Mau beli lagi. Demi untung yang hanya beberapa ribu, dia ngerelain itu semua ya. Jadi kok gimana, saya udah kepalang tiap hari sholat duha biar tokonya rame, baca al-waqiah biar rezeki lancar. Bagus, nggak apa-apa, terusin ya. Tapi nanti diteruskan sholat duhanya sampai nanti kita punya hati yang merasa ternyata bisa sholat duha, ini nikmat yang lebih besar daripada sekedar toko saya rame. Ya, bagus mintanya masih ke Allah, nggak apa-apa, daripada minta ke selain Allah, toko sepi datang ke simbah yang itu, ya rusak ketauhidannya, ya rusak. Jaga tauhidnya, termasuk nih yang jaga tauhid.
Jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, tenang. Yang moto ge bakal mati demi Allah. Ya. Yang di rumah nggak ngapa-ngapain ge bakal mati kok. Ya. Kan yang penting mati itu bukan karena apa, tapi sedang apa. Ya. Matinya karena COVID kok, tapi sedang sujud terakhir, husnul khotimah. Matinya di masjid kok, tapi sedang nyolong speaker jatuh ketimpa. Ya. Semua khotimah. Rugi. Jalan keluar pintu rumah kejatuhan cicak, wah saya bakal sial. Enggak, kejatuhan cicak 4 RW pun nggak akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat, ya. Hukumannya ngejar kemana-mana. Kok ada tuh kejatuhan cicak dia terus kepleset dari kamar mandi, demi Allah keplesetnya kalau nggak gugurin dosa ninggiin derajat, ya. Bisa jadi gara-gara keplesetnya ya dosanya lebih bersih. Diselingkuhin misalkan, ya. Kalau gara-gara diselingkuhin dia tambah soleha, tambah dekat sama Allah, punten bisa jadi gara-gara itu lebih terjamin surganya daripada yang suaminya nggak selingkuh. Kenapa? Beneran loh, nih. Kepahitan tuh, kenapa? Kepahitan itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat. Suami ibu selingkuh, perih nggak bu? Perih, ya. Udah ditemenin dari nol sampai dia udah punya ini punya itu misalkan gitu, ya. Tapi terus malah berbuat kejahatan. Pahit, iya pahit. Tapi punten, Allah maha baik bu. Nggak akan disia-siakan sedikit pun untuk kepahitannya. Yang makanya tadi bisa jadi dia nanti pulang ke hadapan Allah dalam keadaan udah bersih dari dosa-dosanya bu. Daripada seorang istri yang suaminya nggak selingkuh. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh juga bu. Nggak selingkuh dong. Jangan gitu ya. Naudzubillah. Misal ini mah ya. Tapi maksudnya tuh jangan terlalu alergi gitu sama kepahitan, ya. Karena punten, tadi kan disebutkan 2 ya. Satu buat penggugur dosa, satu buat meninggikan derajat. Kok gimana caranya saya mengetahui kepahitan yang sedang saya alami ini tuh buat gugurin dosa saya atau untuk ninggiin derajat saya? Kalau untuk gugurin dosa, biasanya perih luar biasa. Ya. Sok lihat anak muda diputusin pacarnya. Nangis berhari-hari, ya. Kenapa kamu nangis anak muda? Iya. Jadi nangis pun nanti ada 2 ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda. Kenapa kamu nangis wahai anak muda? Diputusin pacar. Kenapa diputusin pacar nangis? 1 jam sebelum diputusin, saya belikan dia dan sekeluarganya iPhone 14 Pro Max. Pantesan tekor ya. Yang ditangisin masalahnya, dia udah keluar uang banyak, diputusin ya. Yang kedua juga nangis. Kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Cia elah gaya. Udahannya masuk kamar mandi nyalain shower nangis. Merana juga ya. Insya Allah. Tapi beda, satu nangisin dosa, satu nangisin masalah. Ya, pacarku menelpon tengah malam hujan-hujanan pun aku berangkat. Pencipta pacarku memanggil aku untuk hayya 'alal falah, mari menggapai kemenangan. Aku cuek-cuek aja. Ya kan, secara tidak langsung kan telah menduakan Allah. Makanya harus ada penggugur dosa, biasanya perih ya. Kalau yang untuk ninggiin derajat, meskipun kata orang tuh orang hidupnya berat banget gitu ya. Coba lihat para nabi. Gitu ya, udah jalaninnya. Nggak ada yang pundung gitu, ngeluh. Ya Allah gini-gini amat atulah jadi nabi ya. Apa Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan paus berdoanya emang gimana? Ya Allah kan saya teh nabi, masa ya gini-gini amat atuh udah nggak adil Allah teh. Tahu gitu nyesel saya jadi nabi. Enggak kan? Nggak ngomong gitu kan? Doanya malah apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah selain engkau, maha suci engkau, sungguh kami yang zolim. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Ya. Ngaku dosa saya yang salah ya Allah. Mau nyalain siapa? Pausnya? Nggak ngerti pausnya ya.
yang ngomongnya juga dari dalam. Mungkin dari pendengaran pausnya cuman kayak bunyi tong 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 gitu ya. Kadang perut suka bunyi kayak gitu, kriuk gitu ya. Padahal ada orang di dalamnya, ada manusia. Enggak, tenang aja ya. Jadi terasanya oleh mereka biasa aja ya. Nabi Ayub alaihissalam waktu kena 18 tahun penyakit kulit, lalu pas kena penyakit kulit kan punya anak kandung beliau 12, meninggal 12 sih. Hewan ternak, ladangnya kena wabah, layu dan mati semua. Ketika ditanya kenapa nggak minta sembuh aja, ditanya istrinya. Kan kau ingat dulu kita berapa lama sehat, punya segala-galanya. 20 tahun kurang lebih. Ya saya sakit baru 18 tahun, malu atuh minta sembuh ke Allah. Nikmatnya masih lebih banyak. Kadang kita baru hijrah 3 bulan. Ya Allah, kenapa saya? Insya Allah ya. Tapi baguslah masih minta ke Allah mah. Ya. Jadi gitu ya, nggak rugi. Terima saja udah. Ya. Ingat yang waktu itu saya tanyakan tentang menerima kenyataan ya. Survei lah ya. Tidak terima kenyataan, usia bertambah, makan tambah banyak, nggak pengen foto terlihat jelek, setiap kali foto tahan nafas, menderita bukan? Derita ya. Berhasil terlihat langsing, wajahnya terlihat membiru, kurang oksigen. Siapa yang tidak? Yang paling dimarahin kameramennya, Mbak tolong ya jangan gendut ya. Itu gimana Bu caranya Bu? Tolong dong, tolong. Licik sih dia mah, yang makan banyak dia, yang dimarahin yang moto. Aneh ya. Nah di sini saya pengen survei juga ya. Bu, ibu-ibu kenapa kalau foto tuh nggak bisa 1 kali? Kenapa? Bilangnya sekali tetap 3 kali. Belum timernya 5 detik. Pegel Bu. Ya. Bu, ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya sempurna, tapi Bu merem sendiri, diulang nggak? Foto yang kedua 10 orang yang sama, yang 10 merem, senyum ibu sudah sempurna cantik sendirian. Itu kan yang diupdate status. Terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. Bu, ibu seharian pergi ke tempat wisata sana sini foto-foto, nyampe rumah kan dicek ya. Oh ternyata foto ada 137 ya. Emang diposting semua Bu? Enggak kan? Berapa yang diupdate? 1, 2. Berarti harus ada yang diseleksi dong. Yang dihapusin, yang ibunya cantik atau yang orang lain cantik? Mau orang lain cantik, ibunya jelek, dihapus nggak? Ya, inilah ras terkuat di muka bumi. Belok kiri, sen kiri, belok kanan, kita nggak boleh marah, mesti ngalah. Truk juga harus ngalah. Itulah kenapa kemarin berkurban itu harus yang jantan, Pak. Karena betina itu jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Ya. Insya Allah. Tapi dari mereka lah Allah menitipkan rahim ya. Terlahir putra-putri yang soleh-soleha. Seingin-inginnya laki-laki pengen hamil nggak bisa kan? Nggak bisa. Dan memang kata orang laki-laki lebih kuat, enggak, wanita lebih kuat ya. Banyak guru kami bilang kalau rahim itu dititipkannya ke laki-laki, mereka nggak akan kuat menahan sakitnya melahirkan. Tapi kalau wanita, Insya Allah. Makanya pemeran utama film Azab Indosiar perempuan semua kan? Mereka tahan banting. Coba ya, luar biasa kekuatannya. Makanya kalau ada yang bilang, nih, kalau misalkan suami laki-laki, ayahnya yang sudah soleh, masih ada peluang anaknya tidak soleh, Pak. Contoh Nabi Nuh, ya, alaihi salam, anaknya Kan'an,
ikut masuk ke dalam air bah. Di surat Hud diceritakan, surat ke-11. Tapi kalau sudah ibundanya yang soleha, lihat surat ketiga Ali Imran, keluarga Imran. Istrinya Imran namanya Hana, punya anak perempuan soleha namanya Maryam. Maryam punya anak soleh namanya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Khadijah radhiyallahu anha punya putri soleha namanya Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Fatimah punya putra soleh-soleh namanya Hasan Husain. Tuh kalau ibunya jadi, bismillah ya. Makanya kalau orang bilang, sekarang pengajian gimana nih, banyakan ibu-ibunya ya. Ya tapi kalau ibu-ibunya yang soleh-soleh, yang soleha semua, bismillah, jadi baik Indonesia semuanya ya. Maka silakan ditunjukkan peningkatannya Bu, udah rajin ngaji teh ya, dalam bentuk amal. Jadi jangan sampai perbedaan yang mencolok hanya pada seragamnya ya, ganti, dan peningkatan yang mencolok pada jumlah cicilannya, seragam baru lagi ya. Di sini mah cash ya, pakai seragam ini cash ya, alhamdulillah. Tapi gamisnya nggak harus sama ya, yang penting kerudungnya sama ya. Oh insya Allah lebih murmer. Ini namanya warna apa Bu? Pink. Iya sih, di pikiran saya mah cuma satu dari tadi teh krem weh gitu. Cuman kalau di pikiran wanita teh ada baby pink, ada pink Fanta, ada naon weh tanya. Ini seurnya nama teh ini hanya ijo ge, ijo apa dulu nih? Ijo muntah kucing. Hijau Tosca, hijau sage, kebayang ya ngasih hijau muntah kucing, abu-abu namanya, abu-abu monyet kayak gitu. Judulnya keren nih perempuan tuh, ya masya Allah, alhamdulillah. Bawa berkah ya. Kita bicara berkah itu tadi sudah disebutkan bertambahnya kebaikan. Kalau sudah bicara berkah, dia bisa jadi tidak terlihat banyak, tapi tapi akan selalu cukup, bahkan tidak berkehabisan. Ya. Kalau tidak berkah, banyak pun nggak pernah cukup. Ya. Makanya koruptor masih nyuri lagi. Makanya orang yang menang judi masih main lagi. Padahal dari awal sempat berjanji, saya mah sampai dapat kebeli motor aja, berhenti itu main. Liatin aja. Ya. Lihat contoh, beberapa ulama terdahulu ngasih contoh berkah tuh unik-unik. Beliau pernah bilang kayak gini, ngasih contoh berkah. Seekor anjing kalau melahirkan anaknya bisa berapa Bu? Banyak ya, bisa 5, bisa nyampe 8. Kambing sekali ngelahirin berapa? Ada yang 1 Bu, kambing ya. 1 ya. Tapi coba lihat, yang lebih banyak dipotong tiap tahun kambing apa anjing? Kambing. Gak pernah habis tuh ya. Malah saya lebih sering lihat kambing daripada anjing ya. Entah tiba-tiba ketika musimnya muncul dari mana-mana itu, jadi dipajangin di pinggir jalan dan menyisakan souvenir bulat-bulat gitu ya. Menyisakan souvenirnya itu beraroma ya, luar biasa ya, nggak habis-habis ya. Sekali lagi yang penting cukup, kendaraan juga sama, yang penting nyampe. Berapa banyak orang Indonesia bisa nyampe ke tanah suci Bu, padahal nggak punya pesawat. Coba Ibu punya pesawat masing-masing, mau parkir di mana? Repot kan? Ya, yang penting mah nyampe punya ya. Kadang mah ya kebalik sih, yang penting punyanya, bukan yang penting fungsinya. Ingat sampai ada kisah bapak-bapak baru beli mobil baru ya, ditabung, terus si anaknya keluar masih kecil, ngambil batu digaret-garet ke mobilnya. Karena kaget, refleks, respon, marah, tangannya lagi memukul tangan si anak. Kesakitan langsung pingsan karena tangannya tadi lagi megang kunci Inggris. Peletup ya. Anaknya dibawa ke rumah sakit, di ronsen ya. Kata dokternya, mohon maaf, tangan anak bapak udah nggak akan bisa digunakan lagi, sudah remuk sepenuhnya. Namanya anak kecil masih tanpa dosa, nggak ada dendam ya. Bangun tidur, ayah, apakah tanganku akan tumbuh lagi?
Ya Allah, ngerasa sedih, menyesal, saking kesalnya pulang, mobil yang tadi dia lindungi dari garetan anaknya, sekarang dia yang pukulin, tendangin, dirusakin sekalian. Sambil tertunduk lesu, dia ngelihat ternyata apa sih yang digores oleh putranya. Ternyata ditulis dengan batu tadi di goresan mobilnya, aku sayang ayah. Ya, misalnya. Kadang kita kebalik ya, manusia itu dengan benda, ketika kita terbalik, mana yang harusnya dicintai, mana yang harusnya dimanfaatkan, digunakan. Kadang kebalik, terlalu kepada benda terlalu mencintai, kepada orang dimanfaatkan. Tuh temenan mah sama dia, kaya lu dia, punya jabatan, nanti urusan dimudahkan. Tuh temenan sama ibu yang itu, dia punya toko kue, lumayan kan sponsor kalau kajian, gitu. Bukan berarti nggak boleh ya, kalau sama-sama ridho mah nggak apa-apa. Ya, giliran benda terlalu disayang, ya. Coba pakai sepatu baru, datang ke masjid, ya. Sholatnya kira-kira pengen paling depan atau deket pintu? Ya kan, biar kalau rukuh masih ada, ya. Pulang hujan becek, ya, diteng-teng. Sepatu kakinya akhirnya ketusuk-tusuk batu juga nggak apa-apa ya. Makanya jadi gampang katanya kalau pengen tahu tasnya ibu teh asli atau enggak, tunggu waktu hujan ya. Kalau tasnya nutupin kepala berarti disebut saja ekonomis lah ya. Karena kan ekonomisnya orang beda-beda ya, ekonomis. Kalau ternyata kepalanya dipakai melindungi tasnya, dijaga, berarti tasnya bukan gitu, bisa jadi cuman sekedar kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Aja ya. Ya benda lah ya. Boleh punya ya, sesuai kebutuhan. Kalau memang perlunya naik gunung kan nggak mungkin pakai sendal hotel, ipis. Memang perlu bahan yang lebih kuat dan memang harganya lebih mahal, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau udah ngelakuinnya hanya untuk dipuji orang, capek ya. Nambah cicilan mobil baru cuman karena tetangganya ganti yang baru. Pak, tetangga kamu itu kan bawahan kamu di kantor, kok bisa-bisanya mobilnya lebih bagus? Mulai ya. Kecuali kalau setiap kali kayak gitu orang mujinya sambil ngasih cicilannya. Bapak kerennya mobilnya, ini dah 1 juta buat nambahin cicilannya. Ya. Tapi kan enggak kan, orang paling banter cuman keren. Bu, manggil ayam kayak gitu bu. Ibu pengen saya gituin nggak? Sini bu, bu. Tuh gratis kan, gampang. Kayak gitu ya. Laki-laki itu kadang kalau untuk dirinya sendiri menahan lapar, ibu juga gitu ya. Kalau sudah anak-anak yang ibu menahan lapar masih kuat, tapi kalau sudah anak-anaknya nggak bisa ya. Makan nak, makan silakan. Ibu udah kenyang, padahal belum makan. Ya, para suami juga bisa begitu. Ya, walaupun mungkin karena tidak semua suami menunjukkan cintanya dengan kalimat yang romantis, ya, saling memberi hadiah. Bisa jadi ya dengan perbuatan. Dengan dia banting tulang lebih banyak daripada orang lain, karena qadarullah dia tukang daging, jadi sering ngebanting-banting tulang gitu ya. Ya, dia melakukan. Nah, karena kalau misalkan dirinya sudah sanggup hidup biasa, tapi ternyata yang di rumahnya yang udah nyap-nyap, oh itu berat sekali godaannya. Makanya istri-istrinya orang-orang soleh terdahulu, sebelum suaminya mencari nafkah, mereka banyak yang berkata kayak gini, perhatikan kalimatnya luar biasa. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Coba suami dikatain gitu, ya Allah, tadinya ya Allah takut pulang teh nggak bawa duit, dan emang hari ini nggak ada yang laku penjualan teh, akhirnya berani ngambil sesuatu yang Allah nggak suka, ya. Tapi kalau di rumah, ya Allah, Engkau titipkan hamba pasangan yang dia kuat menahan lapar, daripada aku membawa sesuatu yang haram, ku berikan kepada anak istriku, demi Allah tidak akan kuat menghadapi panasnya api neraka, ya. Wah, jadi tenang dalam nyari nafkah ya. Kok tapi suaminya spesies seperti apa dulu nih? Kan yang milih spesiesnya ibu ya.
Masa salah saya juga ya. Insyaallah. Sing soleha, sing soleha ya, insyaallah berkah ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang penting berarti tadi ya, fokus kepada bertambahnya kebaikan, bukan sekedar bertambahnya nominal, bertambahnya materi. Ingat, bukan berarti nggak boleh punya dunia, tapi kalau memang tujuannya melulu ke arah sana, rugi aja. Bukan berarti di dunia nggak boleh bahagia, boleh ya. Tapi kalau mewajibkan aku harus bahagia dengan cara apapun di dunia, kurang tepat. Karena memang Allah sudah nyiptain tempat bahagia seutuhnya, yaitu di surganya Allah ya. Dunia yang sekarang cuman audisi untuk mencari tahu siapa yang layak mendapat kebahagiaan tersebut ya. Jadi tenang weh ya, dijaga imannya, bismillah. Terus dijaga sampai iman itu jadi sesuatu yang paling amat sangat mahal dalam hidup kita. Amat sangat banyak sekali orang-orang soleh terdahulu yang mendingan mati daripada imannya yang rusak ya. Sebagaimana dulu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang termasuk 10 sahabat yang dijamin surganya. Kalau kadang kita kayak gitu kan, kalau untuk diri sendiri kadang berat, tapi kalau sudah bicara orang tua ya, oh itu jauh lebih berat ya. Diri sendiri kita insya Allah mampu tahan, tapi bicara tentang orang tua berat. Maka ketika tahu bahwa saatnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam, mengikuti agamanya Muhammad SAW, ibunya kan berkata, nah kalau kamu tidak keluar dari agamanya Muhammad, ibu tidak akan mau makan ya. Aduh gimana ini ya. Dan terus berbakti kepada orang tuanya. Ibu mau apa? Dipijitin kakinya, dibawain makanan. Yang penting ibu makan, yang penting ibu. Gak mau nak, ibu gak mau sebelum kamu meninggalkan agamanya Muhammad lalu kembali ke agama nenek moyang. Apa perucapan Sa'ad bin Abi Waqqas? Bu, meskipun ibu memiliki, saya lupa redaksinya, 10 atau 100 ya. Meskipun ibu memiliki 100 nyawa pun dan nyawa tersebut keluar satu persatu dari tubuh ibu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad SAW ya. Nah, udah jadi sesuatu yang paling mahal, nggak mau digadekan itu ya. Ya, karena kalau iman yang udah rusak pun, dan sholat, zakat iya, puasa iya, haji iya. Tapi tadi kalau tokonya sepi, datang ke sembahyang itu kan rusak tauhidnya. Nah itu paling mudah bagi syaitan. Jadi kita ngaji kayak gini, setan kan nggak suka. Tapi juga susah bagi syaitan untuk bikin beres ngaji kita ngerampok bareng-bareng, nggak bisa. Ya. Maka paling gampang gimana biar pahala kita ngaji ini gugur? Dikasih was-was di imannya, dibikin ngerasa lebih suci daripada orang lain ya. Ngaco tetangga yang itu mah nggak pernah kelihatan di masjid, kita nggak tahu dia mungkin ternyata anak yatim, dia punya adik 5, dia anak paling utama, paling besar, harus nyari nafkah buat adik-adiknya. Di luar tuh juga ternyata jaga sholat masjid di mana-mana, malamnya kita ngorok ternyata dia tahajud, nggak ada yang tahu ya. Kita bisa ngaji, bismillah, suaminya enak kok kerjaannya. Kenapa suaminya enak kerjaannya? Ya kan dulu kuliahnya tinggi. Kenapa kuliahnya bisa tinggi? Mertua kami mampu kok. Kenapa mertuanya bisa mampu? Ya Allah yang menolong. Jadi kita yang bisa ada di sini karena kita yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Kalau Allah mau bisa mereka yang jadi ahli taat, kita yang jadi ahli maksiatnya. Alah, kita tolong terus aja sama Allah ya. Udah sampai jam berapa ini saya teh? Sisain waktu lah, tanya jawab atau diskusi atau gimana? Hah? Ya sok. Kalau mau ada yang dikoreksi silakan, atau mau ditanyakan, didiskusikan, tafadhol ya. Allahu a'lam bishawab. Semua dapat kesempatan untuk bertanya, tapi karena keterbatasan yang kita miliki, panitia sudah mencabut 3 penanya. Izin jawabin yang di online dulu ya, yang di offline dulu, yang di masjid. Mudah-mudahan nanti ada waktu sesi untuk supaya bisa jawab pertanyaan yang di online. Apa yang membuat kita istiqomah dalam berhijrah? Satu-satu dulu aja. Baik, tadi dulu ya. Tips apa yang membuat kita istiqomah dalam berhijrah ya. Guru kami ditanya tentang hal ini beda-beda sih. Ada yang bilang perlu ilmunya. Ilmu itu dalam artian akhirnya mengetahui fadilah atau keutamaan suatu amalan itu apa, kerugian kalau meninggalkan itu apa. Ada orang yang cukup dengan itu aja dia termotivasi. Tapi ada juga dengan cara yang lain. Kalau saya pribadi
ingat sama dosa-dosa sendiri. Ya misalkan contoh, melihat orang dia cuma 5 waktu, meskipun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, ya, dan dia nggak pernah duha, nggak pernah tahajud, bisa ke surga? Bisa, insya Allah. Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Maka diri ini yang layak Allah matikan waktu masih di Thailand sana, malah Allah izinkan pulang ketemu orang-orang baik seperti kalian, diizinkan ngaji, ya, terus nggak mau belajar lebih banyak, ibadah lebih banyak, menghafal lebih banyak, maka ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Cita-cita sama-sama ke surga, cuman mereka tanpa dengan dosa yang pernah saya lakukan, saya dengan dosa-dosa saya, gimana caranya ngejar amalan tersebut ya. Jadi, tapi kan Koko udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima gitu. Jadi nggak tahu. Atau wisata rohani kalau yang ya silakan. Kemana kok wisata rohani teh? Ke kuburan. Lihat ya Allah dulu dia lebih kaya, enggak tuh dikubur juga. Anak-anaknya boro-boro ngedoain malah rebutan hartanya, ya. Atau di Bandung ada tuh namanya Rumah Singgah Al-Fatih, di Surabaya pernah mampir ke Rumah Kanker Indonesia, ketemu sama orang-orang yang umurnya udah divonis dokter 6 bulan lagi, anak belum genap 3 tahun udah penyakitnya yang luar biasa, bocor jantung, tumor otak, namanya Bilkis, lucu, imut tapi botak, kepalanya penuh dengan jahitan karena harus dia tumor otak jadi dimasukkan selang ke dalam kepalanya. Tapi bisa mereka yang ngajak ceria, ngajak main. Kan jadi malu kalau kita sebelum datang ke sana nangis-nangis cuma gara-gara minta gelang emas, ya. Sedangkan mereka mah cuma pakai gelang tapi karet gelang, bahagia aja, ya. Jadi itu amat sangat menghidupkan hati, ya. Kalau ketemunya dengan lingkungan yang betap-betap diomongin, ganti dong mobil lu, udah ganti mobil, modif dong mobilnya, ganti dong peleknya, bingung ya. Yang ngeliatin peleknya orang yang di luar, kita nyama di dalam nggak kelihatan. Kecuali nyetirnya sambil dipangku peleknya, berat juga tapi gitu ya, ngidupin hati itu insya Allah. Dan tentu terutama minta tolong terus kepada Allah, sambil kalau bisa silakan harus punya amalan rahasia, amalan yang nggak boleh ketahuan sama orang. Kalau ketahuan, ternyata misalkan amalan rahasianya setiap hari sebelum berangkat pergi ke kantor, sempetin beli nasi uduk 10.000 di lampu merah kasihin ke orang. Ketahuan sama orang, yang nggak ketahuannya harus 2 bungkus. Ya. Sedekah yang rahasianya biasa 10.000 tiap beres subuh, ketahuan sama orang, yang nggak ketahuannya mesti 20.000, tambah banyak, ya. Udah, gitu aja, terus mencari amalan yang tidak diketahui oleh orang lain, ya. Jadi kalau namanya rahasia berarti nggak usah di selfie, ya. Aku lagi tahajud, cekrek, ya Allah, jangan ya. Allahu a'lam bishawab. Dan bisa menjawab pertanyaan. Semoga Ibu Sari tidak puas ya dengan jawaban Ustaz, sehingga tetap mencari istiqomah. Bagaimana cara istiqomah dalam bekerja? Nanti pada selanjutnya ya, kalau masuk di estafet untuk hadiah ini. Ada hadiah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya ya Ustaz ya. Yuk silakan. Dari Ibu Laili dari Sumatera Barat. Orang Minang. Bagaimana caranya dong? Dipakai. Indah bah. Asalnya dong. Nah, Bakawan Salamonyo. Bagaimana bacaan atau kiat untuk penggugur dosa pada diri sendiri? Masya Allah. Jadi aslinya kalau masalah penggugur dosa, ya kita aslinya nggak usah ngapa-ngapain, dia nanti Allah tolong. Dengan cara apa? Tahu-tahu ada musibah, tahu-tahu ada yang mencaci, ada hati ngerasa nggak enak, ada yang memfitnah, ya. Tapi kalau kita nggak pengen itu, ya sudah ya. Karena amalan baik itu menghapuskan amalan yang buruk, ya. Terserah mau apa aja. Mau perbanyak sholat sunnahnya boleh, mau perbanyak baca Qurannya boleh, istighfar juga tentu ya, itu mah udah wajib banget ya. Dengan memperbanyak sedekah boleh, tergantung ya. Kalau dia diujinya di harta ya udah berarti senjatanya sedekah. Kalau dia lebih cepat menghafal ya udah berarti di ilmu, banyak belajar mengajar. Kalau lebih lancar bacaan Al-Qur'annya ya udah itu 1 hurufnya kan diganjar 10 kebaikan.
ya. Tapi apapun ya, termasuk kadang kalau orang bertanya amalan sesuatu, memang ada beberapa ya amalan yang ganjarannya itu spesifik tertentu ya. Tapi kadang juga tidak dibatas. Ada orang pengen punya keturunan, ada yang dengan cara sedekahnya dikuatin dapat keturunan, ada yang dengan cara Qur'annya yang diperbanyak dihafal dan perbanyak dibaca, ada yang dapat. Bahkan ada yang dengan cara udah ke dokter, udah gimana segala macam, dinasihati oleh guru, coba deh minta maaf ke orang tuanya. Entah mungkin dulu sebelum menikah pernah ada ucapan yang menggores hati mereka. Mungkin mereka nggak bilang, tapi mungkin lukanya belum hilang. Ya. Setelah minta maaf, udah maaf. Padahal udah inseminasi buatan, udah bayi tabung, udah gimana. Seberes minta maaf sama orang tuanya, peluk-pelukan, saling memaafkan. Gak lama kemudian baru tuh hamil. Kemana aja itu obat-obatan sama kemarin program itu, ya. Ya jadi ya teruslah ya beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah bisa mengistiqomahkan kita. Ketika kita hijrah, ada yang buat kita futur. Oke. Hal itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar kefuturan kita tidak terlalu dan kita bisa balik lagi istiqomah hingga hijrah kita membuahkan keberkahan. Masya Allah, dari Bunda Wiwi. Bunda Wiwi. Bunda Iwiu. Baik, bismillah. Futur, bolak-balik, memang iman itu bolak-balik ya. Makanya hati yang memang bolak-balik. Hati kan dalam bahasa Arab itu kolbun, berasal dari satu akar kata dengan ucapan kulub. Kulub itu artinya bolak-balik. Makanya kalau bicara doanya, doa yang paling sering dikumandangkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu satu. Atau boleh juga dengan surat Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu boleh. Yang selanjutnya, yuk boleh dipikir pakai akal kita ya. Karena kalau tidak diberikan akal ya berarti kita tidak diwajibkan ikut syariat. Makanya orang gila tidak wajib sholat ya. Hewan tidak wajib sholat. Nah dengan akal ini kita pikirin lagi, kalau memang kehidupan kita dulu sebelum hijrah, sebelum tobat, sudah jadi kehidupan yang baik, yang Allah ridho, kenapa kita kepikiran berhenti? Kita kepikiran sampai kapan ya maksiat gini, sampai kapan ya mabuk, sampai kapan ya jadi bandar judi misalnya. Kan karena kalau memang itu udah jadi kehidupan yang baik, kenapa kepikiran berhenti? Tapi karena tahu itu tidak baik, jadi kan akhirnya ada dorongan untuk berhenti. Anggaplah akhirnya setelah hijrah futur, pengen ada godaan kembali lagi. Kita mikir lagi, ujung-ujungnya pasti aku nyari Allah lagi juga. Nah kalau ujung-ujungnya nyari Allah lagi juga, ngapain bolak-balik? Ya, mending kalau misalkan pas balik lagi masih ada umur. Kalau misalkan ternyata dicabut ya pas lagi maksiat lagi, rugi. Ya, jadi udah di kanan. Lagian kalau di tengah-tengah nggak enak tuh. STMJ itu nggak ada, sholat terus maksiat jalan. Nggak akan nikmat ya. Ibadah, total ibadah, kafah Islamnya, ada nikmat dalam beribadah. Maksiat, orang juga ada kenikmatannya, tapi Allah tidak suka dengan kenikmatan tersebut. Kalau di tengah-tengah, ibadah nggak akan kerasa nikmat, karena rindu dengan kemaksiatannya. Maksiatnya dilakuin, juga tidak akan terasa nikmat. Ya Allah, udah minum berapa tetes tadi minuman keras, nggak diterima di sholatnya. Yang lain senang-senang, dia malah stres. Ya, jadi kalau mau ya udah nurut sekalian ya. Bu, ibu suka susu sapi murni nggak? Kalau dicampur tai sapinya 1 sendok mau? Setengah sendok deh? Nggak, dikocek deh nggak akan ketahuan. Nggak, tuh berarti kita aja sukanya yang murni. Masa Allah kita campur adukan niatnya sambil ibadah sambil enggak ya. Kita aja sukanya yang murni ya. Jadi ya itulah ya. Selain itu juga silakan jaga lingkungannya yang kondusif, yang selalu mendukung kita berbuat baik, yang bikin kita banyak ingat Allah. Ya, gimana dengan lingkungan yang lama yang ngajak maksiat? Bukan dimusuhi, jaga jarak dulu aja. Dulu disebutnya uzlah. Uzlah tuh menyendiri ya. Nabi juga menyendiri dulu di Gua Hiro sebelum dapat wahyu.
Tapi bukan berarti ibu harus mencari gua ya untuk menyendiri, nggak usah. Ya sekedar jaga jarak dulu dengan yang ngajak maksiat, ngajak apa, udah ganti circle, ganti lingkungan. Suatu saat kita udah siap, nggak mudah tergoda lagi, baru deh kita balik lagi ke mereka. Siapa tahu Allah titipkan jalan hidayah bagi merekanya nanti lewat kita. Toh kalau emang Allah udah benci sama mereka yang selalu maksiat, mudah tuh Allah matiin mereka. Kenapa mereka masih hidup? Ya berarti Allah aja masih kasih kesempatan. Kita juga sama dikasih kesempatan semua, ya.